Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda-bunda, selamat pagi. Gimana kabarnya Bunda? Saya harap semoga Bunda-bunda semuanya yang lagi nonton video saya kali ini berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, kali ini saya awali pagi saya dengan memasak ya Bunda gitu. Jadi kemarin itu kan saya beli ikan asin, beberapa ikan asin itu di pasar raya ya. Bunda bisa lihat saya beli ikan asin di mana itu Bunda bisa lihat di konten saya sebelumnya. Dan kali ini saya mau masak ikan asin tersebut. Nah ini adalah stok dari ini kayaknya stok terakhir ya, stok terakhir dari terong saya gitu ya, terong saya dan nggak akan ada lagi stok terong di kulkas. Terus ini saya memasak ikan asin Bunda, dan ikan asinnya itu adalah ikan siam gitu. Ikan siam ini adalah salah satu favorit ikan asin dari suami dan anak sulung saya, dan ikan asin ini juga favorit saya juga gitu ya. Cuman kalau saya makan ini terlalu banyak itu saya masih belum bisa gitu ya. Maksudnya kalau saya makan ini mungkin setengahnya aja gitu. Kalau yang lain-lain sih oke. Nah, selanjutnya itu adalah saya geprek dulu ya Bunda gitu. Saya geprek dulu ikan asinnya itu karena apa? Karena ikan asin ini kan tebal gitu ya. Jadi saya geprek dulu supaya nanti ketika saya goreng itu ikan asinnya ini kriuk gitu, crispy gitu rasanya. Ini ikan siamnya itu saya geprek di talenan aja ya Bunda gitu, karena mungkin lebih simpel aja saya makainya gitu. Sebenarnya saya punya cobekan yang dari batu itu, cuman cobekannya gede banget, dan itu kalaupun saya angkat itu agak berat kalau saya angkat ke atas gitu. Jadi itu posisinya cobekan gede itu posisinya di bawah gitu, karena dulu waktu ibu saya masih muda, beliau itu suka kalau bikin cabai itu nggak di blender Bunda gitu. Beliau suka digiling dengan tangan gitu, karena kalau beliau bilang dan nenek saya juga bilang gitu kan, kalau digiling dengan tangan itu cabai itu akan terasa lebih enak gitu daripada blender gitu. Makanya ibu saya itu beli cobekan itu langsung besar Bunda gitu, minta ampun gedenya gitu. Dan itu pun kadang-kadang beliau kalaupun menggiling cabai itu dalam jumlah banyak gitu, makanya beliau beli yang cobekan yang gede. Jadi saya nggak kuat ya, nggak keburu juga gitu kalau saya pakai cobekan gede itu untuk ikan siamnya. Nah ini kayaknya saya geprek ikan siamnya sampai ini ya, pakai super power gitu. Jadi akhirnya ini minta ampun deh kayaknya ikan siamnya gitu, sampai ada yang copot dagingnya gitu. Ya udah ya Allah. Dan ikan siam yang sudah saya geprek itu saya masukkan ke dalam saya agak rendam sedikit ya Bunda gitu. Saya rendam sebentar aja, jangan lama-lama gitu. Karena kenapa? Kalau ibu saya bilang kalau ikan siam itu digeprek terus direndam pakai air sebentar, itu satu lagi bisa mengurangi rasa asin dalam ikan siam tersebut. Setelah menggeprek ikan asin tadi, itu saya selanjutnya itu menumis terong gitu. Dan ini karena adalah stok terong terakhir, jadi saya borong aja lah langsung 2 buah terong gitu. Dan ikan siam yang saya geprek tadi pun juga ini ya agak banyak dari biasanya, karena memang yang makan itu adalah 3 orang, yaitu saya, suami, dan anak sulung. Dan ini pun juga terong supaya karena terongnya juga udah lama juga mengendap di kulkas gitu ya, jadi supaya lebih aman aja saya borong aja langsung semuanya dua buah terong. Dan sekarang stok terong saya sudah habis kayaknya, dan nggak ada lagi stok terong. Kemungkinan itu nanti saya akan belanja sayur lagi kayaknya gitu ya, karena ya itu stok sayur udah nggak ada lagi di kulkas. Dan ini saya tumis lagi terongnya supaya dia merata, jadi saya samakan aja posisinya ya. Saya samakan posisinya kayak kayak main-mainan gitu, kayak main masak-masakan ya, diratain dulu semuanya, disamain posisinya gitu, biar tahu nih udah matang apa belum, bagian sini sudah matang atau enggak, apakah di bagian sini gosong atau enggak gitu ya. Jadi terbalik dulu.
Terus setelah ini terongnya saya lihat di kedua sisi udah matang ya Bunda. Lalu terongnya ini saya angkat dan saya sisihkan menggunakan wadah kecil. Dan setelah itu terongnya saya angkat semua gitu ya. Ini tumben saya nggak pakai saringan keramat ya. Jadi saya langsung masukkan ke ini aja. Saya sisihkan aja ke wadah kecil gitu. Terus setelah itu saya masak ini ya. Saya goreng kerupuk jengkolnya gitu. Kemarin itu saya beli 1 ons apa seperempat 1 ons apa itu harganya 20.000 gitu Bunda. Jadi karena udah lama juga gitu ya saya nggak beli kerupuk jengkol. Jadi kerupuk jengkol ini ada 2 jenis juga bentuknya di Pasaraya Pusat itu gitu. Satu yang memang dia itu sangat tipis sekali dan itu yang saya beli gitu ya, tipis. Jadi istilahnya kalau makan itu nggak terlalu effort gigitnya gitu. Apalagi ini suami kerupuk yang yang kering yang keras-keras tuh beliau susah kan gitu. Jadi ya saya beli kerupuk jengkol yang tipis aja gitu. Nah ini karena memang dia kerupuk jengkolnya itu tipis ya Bunda gitu. Jadi saya nggak double ininya gorengnya gitu. Saya goreng satu-satu biar nggak gosong gitu. Saya takutnya nanti kalau saya langsung saya goreng langsung 2 atau 3 nanti dia ini gosong gitu. Jadi saya goreng satu-satu aja. Terus setelah selesai tadi menggoreng kerupuk jengkol, selanjutnya itu saya menggoreng ikan asin atau disebut dengan ikan siamnya gitu. Dan ini sudah saya keringkan ya, jadi kan tadi saya merendam pakai air itu sebentar aja, karena kalau lama-lama nanti khawatirnya ini juga ya, lain juga hasilnya gitu. Karena yang saya tuju dari ikan siam ini adalah crispy-nya gitu. Jadi saya khawatirnya nanti kalau lama-lama saya rendam dengan air gitu kan nanti dia nggak jadi crispy. Jadi tadi itu saya rendam sebentar aja untuk menghilangkan rasa asinnya. Jadi biar nggak terlalu asin, saya rendam sebentar aja. Setelah itu saya keringkan. Terus ini saya lagi menggoreng ikan siamnya gitu. Jadi saya juga nggak terlalu sering membolak-balikkan ikan siamnya ya Bunda, ikan asinnya gitu. Karena kalau terlalu sering membolak-balikkan ikan asinnya nanti dia hancur, karena kan tadi sudah saya geprek ya. Jadi kalau terlalu sering juga dibolak-balik nanti dia hancur. Nah mau tanya nih Bunda gitu, Bunda-bunda sendiri lebih suka makan lebih suka makan kerupuk jengkol atau jengkolnya langsung gitu? Nah, boleh ya Bunda sharing-sharingnya, pendapatnya atau kesukaannya di kolom komentar ya. Saya tunggu ya. Dan kalau saya pribadi sih saya oke dua-duanya gitu. Cuman ya gitulah, kalau memang kita beli jengkol ya kita siap-siap dengan aroma membahana yang ada di kamar mandi gitu. Dan juga protes dari anak-anak, Umi bau jengkol. Nah, jadi ya seperti itu ya. Dan kebetulan ya suami juga suka jengkol gitu ya. Jadi karena itulah kalau orang Padang bilang pambangki salero gitu. Pambangki salero itu maksudnya jengkol itu bisa membangkitkan selera kita makan gitu. Yang awalnya kita makan itu 1 piring, kalau ada jengkol itu bisa jadi 2 piring gitu. Apalagi kalau ditemenin dengan ikan asin. Wah, Masya Allah. Kalau nggak nahan-nahan, kalau nggak lihat-lihat ini ya nasi di magic gitu ya, itu paling sudah habis untuk kita doang gitu. Setelah semua ikan asinnya itu digoreng dan saya angkat, saya selanjutnya itu adalah menggoreng cabai hijaunya gitu. Ini saya cabai hijaunya saya beli di pasar tradisional Alai 1/4 kilo, itu harganya 11.000. Dan kenapa saya beli gitu ya? Kenapa nggak dibikin saja gitu? Karena memang saya belum begitu bisa bikin cabai hijau gitu ya Bunda, atau menggiling cabai hijau. Karena kalau ibu saya bilang itu kan kalau untuk bikin atau menggiling cabai hijau itu dia harus pakai tomat hijau, terus pakai asam gitu kan, terus ada trik-triknya gitu. Dan kalaupun di blender nanti dia nggak akan seenak digiling tangan, kata beliau begitu. Jadi ya daripada hasil masakan saya itu mengecewakan gitu kan. Dan juga apalagi saya juga pernah beli cabai hijau di toko ini gitu ya, dan akhirnya tuh kan enak sama suami dan anak sulung gitu. Jadi akhirnya yaudah saya beli aja, berarti kan cabai hijaunya enak dan fresh gitu ya. Jadi ya udah saya beli di situ dan saya goreng. Dan ini sudah hampir jadi juga ya, saya goreng sedikit aja gitu kan, dan saya coba cium aromanya apakah sudah matang atau belum. Setelah itu baru saya sisihkan.
Nah, ini cabai hijaunya sudah matang ya Bunda, jadi saya sisihkan satu piring khusus untuk cabai hijau aja. Setelah itu baru saya gabungkan dengan terong ke dalam cabai hijaunya gitu. Dan untuk langsung ke ikan siamnya itu saya nggak langsung campurkan ya, jadi terong itu juga tidak saya campurkan dengan ikan siamnya karena terong itu kan lembek ya Bunda gitu. Sedangkan saya targetnya itu nanti ikan siam itu garing dan crispy gitu. Jadi kalau saya gabungkan dengan terong nanti khawatirnya ikan siam itu jadi lembek gitu Bunda. Jadi akhirnya ya udah saya pisahkan aja terong dengan ikan siamnya. Terus sebelum saya masukkan ikan siam ke dalam adonan, saya masukkan ke dalam saya masukkan ke cabai ini, saya pastikan dulu cabainya ini sudah dingin ya Bunda. Jadi maksudnya udah nggak panas lagi, karena kenapa? Kalau misalnya cabai hijaunya itu dalam keadaan panas dan saya masukkan ikan siamnya, itu nanti ikan siamnya jadi lembek gitu, jadi nggak crispy lagi gitu kan. Jadi agak kurang bagus kalau menurut saya kalau misalnya makan ikan itu dalam keadaan lembek-lembek, itu menurut saya itu kurang rasanya gitu. Dan ini karena sudah mulai dingin cabai hijaunya, lalu saya masukkan ikan siamnya ke dalam cabai tersebut. Nah, ini adalah hasil jadi dari masakan saya hari ini ya Bunda, dan itu sangat lezat kali gitu ya. Terong balado hijau, terus ikan asin hijau dicampur dengan kerupuk jengkol. Masya Allah, ngecesnya minta ampun gitu. Dan ya inilah menu sederhana kami hari ini. Selanjutnya setelah masak-masak itu saya pergi ke pasar Bandar Buat ya Bunda. Pasar Raden Saleh gitu. Dan di sana pasar Raden Saleh itu saya targetnya itu mau beli ayam gitu, karena kemarin kan saya bilang di konten saya sebelumnya itu tentang ayam yang nggak utuh gitu ya. Jadi saya kepo, perasaan saya waktu beli ayam di pasar Raden Saleh ini ayamnya utuh Bunda gitu, dan akhirnya saya kepo, saya pergi ke sana untuk beli ayamnya. Nah, ini adalah ayam yang saya beli di pasar Raden Saleh tadi, dan itu ayamnya gede ya Bunda, dan harganya sama dengan harga yang saya beli di pasar tradisional sebelumnya gitu kan, di pasar tradisional yang lainnya. Dan ini gede ayamnya, dan itu dipotong 10 juga dan gede-gede gitu. Dan kemungkinan ini untuk next selanjutnya mungkin saya akan beli ayam di pasar Bandar Buat ini aja lah gitu, karena ya lebih memuaskan hasilnya. Terus selanjutnya itu saya beli bawang merah. Bawang merah kayaknya ini lagi murah ya Bunda harganya gitu. Dan saya jarang beli bawang putih ya Bunda gitu, karena kalau bawang putih saya punya stoknya itu bawang putih bubuk gitu. Kalau bawang putih yang kasar itu saya jarang ada gitu, dan jarang beli juga. Dan ini saya beli bawang merah ini harganya murah gitu. Kalau nggak salah saya beli itu setengah kilo itu 14.000 gitu. Masya Allah, saya nggak tahu ini standarnya harganya berapa, karena pernah saya beli itu setengah kilo itu 20.000 gitu Bunda, dan sekarang itu saya dapat harganya yang sangat terjangkau. Dan itu untuk pisang itu saya beli harganya 23.000, awalnya itu dikasih 25.000, terus saya tawar 20.000 nggak mau, terus akhirnya 23.000 aja udah saya beli. Dan ini adalah video saya terakhir ya Bunda. Saya selanjutnya tadi sudah membersihkan ayam, dan selanjutnya sebelum saya kasih marinasi, ayamnya itu saya tusuk-tusuk dulu dengan garpu supaya nanti ketika saya marinasi itu bumbunya tidak hanya meresap di luar, tapi itu juga meresap ke dalam ayam bagian dalam. Dan marinasi yang saya campurkan itu adalah bumbu marinasi instan, garam halus, dan juga bawang putih bubuk. Dan saya jarang memberikan ikan, ayam itu dengan ini ya Bunda, jeruk peras. Jadi saya cukup yang 3 benda ini aja saya berikan ke benda kayak ayam dan ikan. Baik Bunda, sekian dulu video saya kali ini. Semoga memberikan manfaat, inspirasi, motivasi, ataupun hiburan untuk Bunda-Bunda dikala Bunda bekerja membersihkan rumah ataupun lagi santai. Dan saya tutup ya Bunda. Terima kasih atas perhatiannya dan tonton video saya sampai selesai. Saya harap kita bisa ketemu lagi nanti. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.